Batuk Lem ngeri kali. Tapi usah pakai apa mas? Sekarang jam 9 ya. Nanti saya cek dulu ini, antum cek lagi ini. Apa itu? Kedengaran suara saya? Ya, itu. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Namun saat Kedengaran? Alhamdulillah. Kedengaran Ustaz. udah lumayan jelas. Sekarang Pak, hari Made, ini jauh dari siapa kamera. bermasalah? Anak Ustaz. Fikri, Zat. Muhammad Fikri sama Ibu, Zat. Muhammad Fikri sama? Fikri. Nggak bakal denger ada. Siapa moderator? Zulfahmi, Zat. Zulfahmi, Zat. Hasan. Minggu semalam lu dulu moderator lo. Udah lewat lah. Aku pemakalan berapa aku kemarin moderator. Sekarang itu Nah, lembaga sana. pendidikan Islam di era awal. Itu pemakalan siapa? Mana Hasbini? Mana Rois? Mana nomor Hasbini? Kambing. Spesial ngajak login. Kian, oke. Fikri tanya bahan. Mati. Matik kan itu lah. Iya login aku dari Sal. Mana nomor Salah Hasbini? banyak nih. Gas lah. Siapa ini? Bukan aku moderator. Sorry, Aku lagi di bengkel. Siapa? Ada nomor. Sorry ya, aku lagi di bengkel. Jadi banyak mus ini di luar. Sorry. Hasbi ada nomor teleponnya. Apa, Zat? Ada nomor Telkomselnya. Sinyal mana nih? Anak, Zat. Nomor siapa, Zat? Assalamualaikum Hasbi. Salam, Zat. Bisa kirimkan nomor Telkomselnya biar saya telepon dulu. Apa, Zat? Nomor Telkomsel biar saya telepon. Ada nomor Telkomsel, Zat. Di kampung Ana cuma dapat akses, Zat. Nomor Telkomsel Lutfi lo. Lutfi, Nggak nyambung nih. Hasbi coba angkat dulu teleponnya. Bisa tertawa, kau telah karyaku, nenek bilang. Hasbi. Sekarang siapa apa? Antum moderator ya? Bisa. Bisa antum. Siapa konser tuh?
Sekarang saya persilakan kepada moderator untuk memandu perkuliahan kita pada hari ini dan bagi pemakalah agar siap-siap untuk presentasi. Mas Anta. Nah, Ustaz. Naam. Nanti apa? Komisaris atau perangkat kelas coba nelpon saya dulu. Karena yang dikasih ke saya berkasnya ini saya lihat itu banyak yang belum presentasi tapi ditulis sudah presentasi. Dan bagi yang sudah lewat waktunya itu digabungkan ke apa judul yang lain. Silakan moderator. Wan, yang ada musik itu coba dulu di mute dulu. Siapa itu? Silakan moderator. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Adapun yang akan mempresentasikan makalahnya ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Ridho Harahap, yang kedua Rifki, yang ketiga Muhammad Fikri dengan judul Lembaga Pendidikan Islam di Era Awal. Baiklah, kita persilakan kepada pemakalah pertama yaitu Muhammad Ridho Harahap. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Setelah saya untuk mempresentasikan makalah SPI yaitu tentang lembaga pendidikan Islam di era awal. Ya, langsung kita masuk ke pembahasan. Sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Ya, ini ada 2 versi, di Makkah dan Madinah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah, wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad. Siapa yang bisa share screen? Siapa yang pakai laptop? Screen makalah antum makalah. Siapa yang pakai laptop sekarang? Ocu dan Ocu Maru. Karena pakai laptop. Siapa? Fikri Ocu. Pikir Ocu tuh. Ini M-King ini siapa? Gak ada akhlak. Made udah apa? Pakai laptop? Made pakai laptop? Sini. Hasan Syukur pakai laptop? Nge-like, Sad. Nge-like. Siapa yang pakai laptop? Enggak Sat. Fikri. Solin. Aku Projen. Siapa? Enggak, aku Aku pakai laptop. kalian gimana kan? Aku pakai laptop auto nonton lah aku, Cok. Enggak tahu Sat. Siapa yang pakai laptop nih? Aku lemplik kali. Jujur aja, San. Hasan. Terus sejak kapan aku beli laptop? Enggak Sat, astagfirullah. Pakai laptop. Tidak, maksud saya siapa yang pakai laptop
biar saya jadikan host, biar dikirimnya makalahnya ke share screen, begitu dia Ikhwan. Ustaz. Paham. Fikri, Zat. Oh, Siapa? Muhammad Fikri. Fikri, Zat. Nah, Oke. Jadi setiap pemakalah semuanya itu mengirimkan ke Oh, Fikri tuh. makalahnya. Apa lucu? Biar beliau yang screen apa? Sekarang Fikri sudah jadi host. Silakan ya Fikri. Ayo. Lanjutkan pemakalah. Lanjutkan moderator. Anu, Zat. asli. Ya, mana ya screen ini ya. Aduh. Ocu sama. Apa kesalahan aku, Cok? Aku baik-baik sini, Cok. Wih, cepatlah bagilah screennya biar pemakalannya udah tengah 12 nih. Jam 12 ini aja. Sabarlah, San. Taunya aku kau banyak waktu kau. Iya, Hasan. Ikhwan sambil menunggu share screen-nya itu, pemakalah melanjutkan pembahasannya, presentasinya. Silakan. Lanjutkan dulu. Nah, Lanjutin dong. Cepat dong. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Hijriah di Gohiro. Maka tertulis pada ayat Al-Quran yang artinya, bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhan yang telah menjadikan semesta alam. Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia yang apa yang belum diketahuinya. Kemudian pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah, periode Madinah Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Salah satu yang menjadi ciri perkembangan pendidikan pada periode ini adalah dibangunnya lembaga pendidikan, yaitu Masjid Nabawi. Masjid tersebut tidak hanya berfungsi sebagai melaksanakan ibadah sholat, tetapi juga dipakai sebagai pusat pendidikan dan pengajaran keagamaan, mengadili beberapa perkara masyarakat, musyawarah, dan pertemuan lainnya. Dan model atau metode dakwah pendidikan Nabi Muhammad SAW yaitu 1. Metode graduasi, 2. Metode levelisasi, 3. Metode variasi, 4. Metode keteladanan, 5. Metode aplikatif, 6. Metode pengulangan, 7. Metode evaluasi, 8. Metode dialog, 9. Metode analogi, 10. Metode cerita. Ya, pengertian lembaga pendidikan Islam dalam bahasa Inggris disebut institutes dalam pengertian fisik, yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan lembaga dalam pengertian non-fiksi atau abstrak disebut institution, yaitu
suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non-fisik disebut dengan pranata. Institusi pendidikan awal sebelum timbulnya sekolah dan universitas yang kemudian dikenal sebagai lembaga pendidikan formal dalam dunia Islam sebenarnya telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat non formal. Pada zaman permulaan Islam berdiri, sistem pembelajaran disampaikan di rumah-rumah, dimulai dari rumah Rasulullah SAW itu sendiri dan berlanjut ke rumah para sahabat yang kemudian dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Selanjutnya, satu kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Kutab atau maktab berasal dari kata kataba yang arti menulis atau tempat menulis. Jadi kutab adalah belajar menulis. Sebelum datangnya Islam, kutab telah ada di negeri Arab walaupun belum banyak dikenal. Di antara penduduk Mekah yang mula-mula menulis huruf Arab adalah Sufyan ibnu Umayyah, ibnu Abdu Syama, dan Abu Qais ibnu Abdi Manaf, ibnu Juhrat, ibnu Kilab. Keduanya mempelajari di negeri Hira. Dua itu zawiyah. Az-zawiyah secara harfiah berarti sayap atau samping. Sedangkan dalam arti umum, az-zawiyah adalah tempat yang berada di bagian pinggir masjid yang digunakan untuk melakukan bimbingan, wirid, dan zikir untuk mendapatkan kepuasan spiritual. Dengan demikian az-zawiyah dan al-ribat fungsinya sama, namun tidak dari segi organisasi ar-ribat lebih khusus daripada az-zawiyah. 3. Al-ribat. Al-ribat yaitu merupakan lembaga pendidikan yang secara khusus dibangun untuk mendidik para calon sufi atau guru spiritual di dalam sebagai aturan yang berkaitan dengan urutan jabatan dalam pendidikan mulai dari terendah sampai yang tinggi. 4. Qana'ah. Asma Hasan Fahmi menambahkan lembaga kesufian sebagai lembaga pendidikan Islam, pra-madrasah selain Zawiyah dan ribat, yaitu Qana'ah, yaitu merupakan suatu lembaga pengajaran berasraman bagi kaum sufi yang muncul pertama kali di Iran, Persia pada akhir abad ke-10. 5. Majelis. Majelis dipakai dalam pendidikan sejak abad pertama Islam. Mulainya ia merujuk pada arti tempat pelaksanaan belajar mengajar. Pada perkembangan berikutnya, di saat dunia pendidikan Islam mengalami zaman keemasan, majelis berarti sesi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Dan belakangan, majelis diartikan sebagai sejumlah aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Sebagai contoh, majelis al-Nabi artinya majelis yang bisa dilaksanakan oleh Nabi, atau majelis al-Syafi'i artinya majelis yang mengajarkan fikih Imam Syafi'i. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dalam Islam, majelis digunakan sebagai kegiatan transfer. Menurut Muniruddin Ahmed, ada 7 majelis, yaitu majelis al-hadis, majelis al-tadris, majelis al-munadzarah, majelis al-mudzakarah, majelis al-syu'an, majelis al-syu'ara, majelis al-adab, majelis al-fatwa, dan al-najar. Kemudian pendidikan rendah di istana atau al-qusur. Timbulnya pendidikan rendah di istana untuk anak-anak para pejabat adalah berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Kemudian berikut akan dimukakan contoh dari rencana pelajaran dan petunjuk-petunjuk yang dikemukakan oleh pembesar istana kepada pendidik anak-anaknya agar dijadikan sebagai pedoman. Itu satu, berkata Amru ibnu Utbah kepada pendidik putranya, kerjamu yang pertama untuk memperbaiki dirimu sendiri, karena mata mereka selalu terikat padamu. Apa yang kamu perbuat itulah yang baik menurut pandangan mereka. Yang buruk ialah apa yang kamu tinggalkan. Ajarkanlah kepada mereka Al-Quran, tapi jagalah agar mereka tidak sampai merasa bosan. Karena kalau sampai demikian, Al-Quran itu akan ditinggalkannya, dan janganlah mereka dijauhkan dari Al-Quran. Nanti mereka meninggalkan Al-Quran itu sama sekali. Riwayatkanlah kepada mereka hadis dan syair yang baik. Jangan kamu bawa mereka berpindah dari suatu ilmu.
kepada ilmu yang lain sebelum ilmu itu telah dipahami betul-betul. Dan masih banyak lagi pendapat yang lainnya. Langsung saja, tokoh-tokoh kitab atau kedai-kedai saudagar kitab atau al-hawanit al-waratin. Pada mulanya masa Daulah Abbasiyah di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam sudah tumbuh dan berkembang dan diikuti oleh penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah tokoh-tokoh kitab. Pada mulanya tokoh-tokoh kitab tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang telah ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini. Mereka membeli dari para penulisnya, kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. 8. Rumah-rumah para ulama atau al-manazil al-ulama. Walaupun sebelumnya rumah bukanlah tempat yang baik untuk tempat memberikan pelajaran, namun pada kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak juga rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini pada umumnya disebabkan para ulama dan ahli yang bersangkutan tidak mungkin mempelajari pelajaran di masjid, sedangkan pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan daripadanya. 9. Salon Pusat Sastrawan atau al-salunat al-adabiyah. Secara harfiah, al-salunat al-adabiyah dapat diartikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pertunjukan, pembacaan, dan pengkajian sastra atau sebagai sanggar atau teater budaya. 10. Badaiyah, yaitu padang pasir, dusun, tempat tinggal Badui. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tempat mengajarkan mengajarkan bahasa Arab asli, yaitu bahasa Arab yang belum tercampur oleh pengaruh berbagai dialek bahasa asing. Sejak berkembang luasnya Islam dan bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa pengantar oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Arab yang beragama Islam, dan terutama di kota-kota yang banyak percampurannya dengan bahasa-bahasa lain. Maka bahasa Arab berkembang luas, tapi bahasa Arab cenderung kehilangan keaslian dan kemurniannya. Orang-orang di luar bangsa Arab sering tidak mengucapkan lafaz-lafaz dengan baik. Tidak tahu kaidah-kaidahnya sehingga sering salah mengucapkannya. Bahasa Arab menjadi rusak dan menjadi bahasa pasaran. 11. Rumah sakit atau al-maristan. Pada zaman jahiliyah perkembangan kebudayaan Islam dalam rangka menyebarkan kesejahteraan di kalangan umat Islam, maka banyak didirikan rumah-rumah sakit oleh khalifah dan pembesar-pembesar negara. Rumah sakit tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Mereka mengadakan berbagai penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga berkembang ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi. Rumah sakit ini juga tempat praktikum dari sekolah kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit. Tapi tidak jarang pula sekolah kedokteran tersebut didirikan tidak terpisah dari rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. 12. Perpustakaan al-maktabah. Pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, buku mempunyai nilai yang sangat tinggi. Buku adalah merupakan sumber informasi berbagai macam ilmu, pengetahuan yang ada, dan telah dikembangkan oleh para ahlinya. Orang dengan mudah dapat belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah tertulis dalam buku. Dengan demikian, buku merupakan sarana utama dalam usaha pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. 13. Masjid atau syufa. Sejarah pendidikan Islam sangat era pertaliannya dengan masjid sebelum dinasti Abbasiyah. Pusat kegiatan dunia Islam selalu bermuara pada masjid dijadikan center of education, karena masjid merupakan tempat yang asasi untuk menyiarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Kemudian berikut 3 masjid besar yang memiliki banyak pengaruh dalam syariat Islam dan pendidikan. 1. Jami Al-Mansur. 2. Jami Damaskus. 3. Jami Amar. 14 yaitu madrasah. Madrasah adalah isim masdar dari kata darsa. Ya, berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam maupun negara yang lainnya.
15. Universitas atau Al-Jami'ah. Pada tahun 859 Masehi, Fatimah Al-Fihri mendirikan Jami'ah Al-Qarawiyyin atau Universitas Qarawiyyin di kota Fas, Maroko. Universitas ini merupakan universitas pertama dan tertua di dunia. Disusul kemudian oleh Universitas Al-Kairo. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan kepada antum-antum sekalian dan saya kembalikan kepada moderator. Syukron. Yang kedua, syukron kepada Akhina Ridho. Kemudian kita masuk ke pembekalan yang kedua, yaitu Rifki. Mana Rifki? Kocan. Rifki mana Rifki? Rifki Kocan. Mana kau? Rifki. Makalahnya udah ada ini, tinggal orangnya. Nah, karena Rifki nggak ada, jadi kita sambung kepada Muhammad Fikri. Ya, assalamualaikum. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai jelas suara saya. Tak jelas, cu. Kecil kali suara kau. Terdengar teknik tuh. Karim tuh. Dilaksanakan pada dua fase. Satu, pendidikan pada fase Mekah. Dua, pendidikan pada fase Madinah. Pendidikan pada periode Mekah ditandai dengan turunnya wahyu pertama dan kedua, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan Al-Mudaththir ayat 7 sampai ayat 1 sampai 7. Hal tersebut memotivasi Rasulullah untuk menyebar dakwah dan pendidikan Islam mulai muncul dengan ditandai mulainya Rasulullah mengajarkan tauhid kepada keluarga maupun kerabat dekatnya di rumah
rumah Arqam bin Arqam yang dikenal dengan Darul Arqam. Pendidikan pada periode Madinah ditandai dengan mulai berkembangnya pendidikan Islam dan mulai bermunculan lembaga pendidikan Islam seperti masjid yang pertama kali didirikan, yaitu Masjid Quba yang manfaatnya tidak hanya untuk beribadah saja tetapi sekaligus tempat belajar dan mengajar. Lalu metode pendidikan Rasulullah yaitu metode yang pertama, metode gradasi. Kedua, metode levelisasi. Metode variasi, metode keteladanan, metode aplikatif, metode pengulangan, al-takfir wal al-muraja'ah, metode evaluasi, al-takwim, metode dialog, al-hiwar, metode analogi, al-qiyas, metode cerita. Perbedaan metode pendidikan dahulu dengan sekarang adalah pada periode sekarang ini metode pendidikan lebih berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Lembaga pendidikan Islam mengandung pengertian konkret berupa sarana, prasarana dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu. Oke, macam-macam lembaga pendidikan Islam awal. 1. Kutab. Sebagai sistem juga sebagai sarana lainnya dalam pelaksanaan bertempat di rumah gurunya. Zawiyah. Berperan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi para calon guru. 3. Al-ribat. Lembaga pendidikan yang secara khusus dibangun dengan mendidik para calon sufi atau guru spiritual. 4. Konakoh, suatu lembaga pengajaran bersama bagi kaum sufi. 5. Majelis, sejumlah aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. 1. Pendidikan rendah istana al-qusur, lembaga pendidikan di mana raja atau khalifah memanggil guru-guru khusus untuk memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Toko-toko kitab atau kedai-kedai sukar kitab, di mana toko buku itu hanya menjadi jual beli buku tetapi juga sekaligus tempat belajar dan mengajar. 3. Rumah-rumah para ulama atau al-manazil al-ulama, yaitu rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 4. Salon keswastraan atau al-sulanat al-adabiyah, sanggar sastra, tempat untuk melakukan kegiatan pertunjukan, pembacaan dan pengkajian sastra atau sebagainya. 5. Badiyah, padang pasir, dusun tempat tinggal Badui. Oke. Tempat mengajar bahasa Arab asli, yakni bahasa Arab yang belum tercampur oleh pengaruh berbagai dialek bahasa asing. 1. Rumah sakit atau al-maristan. 2. Perpustakaan atau al-maktabat. 3. Masjid atau sufa. 14. Madrasah sekolah atau tempat belajar. 15. Al-jami, pengurus tinggi. Pada masa Abbasiyah, sekolah-sekolah terdiri dari sebagai tingkat, yaitu 1. Tingkat sekolah rendah, namanya kutab sebagai tempat belajar bagi anak-anak. 2. Tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan majelis sastra dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran di kutab. 3.
mendirikan perguruan tinggi seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmi di Mesir, Kairo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Akhi Fikri. Kemudian kita kembali kepada makalah Rifki. Makalah selanjutnya Rifki. Dipersilahkan dengan segala hormat. Rifki. Wujud. أين رفقي؟ Aina Rifki. Duru ke Rifki. Allah. Jangan sebetulnya. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali ini kita akan mendengarkan hasil kerja keras kami, Ana, yaitu makalah tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Pembahasan A. Pada periode Mekah. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi di Gua Hira. Makkah tertulis pada ayat Al-Quran yang artinya bacalah. Dengan turunnya wahyu itu Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah supaya membangun B. Periode Madinah. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga kepala negara. Slide kedua. Masjid tersebut dalam periode ini dibangun lembaga pendidikan yaitu Masjid Nabawi. Masjid tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah salat, tetapi juga dipakai
sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. Jadi kita lanjut. 2. Metode model atau metode dakwah pendidikan Nabi Muhammad. A. Metode graduasi atau tadarruj. Metode graduasi atau penahanan merupakan metode Al-Quran dalam membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah maupun yang lain. B. Metode levelisasi, penyampaian materi pelajaran yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sering berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. C. Metode variasi atau tanwi wa taghyir, untuk menghindari kejenuhan atau kebosanan para peserta didik. D. Metode keteladanan atau uswah wal qudwah. Ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah materi yang berkaitan pola perilaku atau tingkah laku yang berkaitan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum beliau menyampaikan kepada peserta didik, terlebih dahulu beliau melakukannya dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, maka peserta didik akan lebih cepat memahami ajaran Rasulullah. Selain itu, dalam Al-Quran juga telah disebutkan pada surah Al-Ahzab ayat 21. Metode aplikatif. Itu metode yang memberikan keteladanan dalam ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada peserta didik. F. Metode pengulangan atau taqrir wal murajaah. G. Metode evaluasi al-taqyim, sebuah metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam penyampaian materi pelajaran di mana beliau tidak hanya berhenti setelah sudah memberikan materi kepada peserta didik. D. Metode dialog atau al-hiwar, yaitu metode yang dilakukan secara dialog, tanya jawab atau sebagainya. I. Metode analogi atau kias. Ini metode yang menyebutkan ungkapan-ungkapan dalam pengajaran agama Islam kepada peserta didik. J. Metode cerita. Metode ini adalah untuk mengajarkan pelajaran di 6. Pendidikan rendah di istana atau kusor. Berikut contoh dari rencana pelajaran dan petunjuk-petunjuk yang dikemukakan oleh pembesar istana kepada pendidik anak-anaknya, dijadikan sebagai pedoman. Berkata Abu Utbah kepada pendidik putranya, kesimpulan, dapat kita ketahui pola awal dan juga 10 metode pendidikan Rasulullah, yaitu graduasi, levelasi, variasi, keteladanan aplikatif, pengulangan, evaluasi, dialog, analogi, dan cerita. Demikian presentasi saya kali ini. Bila ada kata-kata yang mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Taib.
Langsung aja dijawab. Ini udah ada nih 2 pertanyaan. Pertanyaannya itu langsung bisa secara langsung. Kan ini kita seolah-olah offline. Jadi bisa langsung bertanya dan dijawab apa nanti makalah dengan dipandu oleh moderator. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arif. Pada masa siapa metode tadarus ditetapkan dan siapa yang pertama kali menerapkannya? Seperti yang kita baca di makalah tadi, mengajarkan kita, para sahabat-sahabatnya Kok macet? Macet. Bisa. Nggak kedengeran suaranya. Mau macet lu. ya macet. Gambar kalian nggak nampak? Ya. Ya udahlah, suara kau pun jadilah, Pip. Apa, Rep? Dadah. Anda aja dulu jawab ya. Oh, oke dulu. Apa pertanyaan saya, Arif? Pertanyaannya, kenapa pendidikan Islam pada masa lalu banyak memunculkan generasi-generasi terbaik? Karena pada masa lalu di sana terdapat adanya para nabi-nabi kita dan rasul-rasul kita. Jadi mereka bisa memberi arahan dan mengetahui yang hak dan yang baik. Makanya pada masa lalu dibilang masa-masa Rasulullah dan para sahabatnya masa terbaik. Karena tidak terlalu banyak sekali fitnah karena adanya Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang tambahan dari saudara yang lain. Syukron. Afwan. Pak Awan. Kemana Rifki nih? Kemana? Habis paketnya. Nyari ke Google apa cuman dia? Ini baca mula. Itu rahasia. Rifki nyari jawaban di Google ini. Jangan asal memfitnah. Nggak boleh gitu. Nggak timbul saya. Nggak boleh fitnah, Rip. Rip. Ada berapa pertanyaan tadi? Dijawab. Mengkritik makalah. Oh, dia jaringan itu. Berarti ya terus. Saya ambil dulu, saya izin kepada moderator untuk ngambil apa ini. Ambil sedikit waktunya. Berarti hari ini yang sudah presentasi 3 orang, Rifki, Muhammad Fikri, Muhammad Ridho. Dan yang lainnya. Jadi pertemuan ke depan itu yang akan jadi yang presentasi
Itu judul 10 dengan judul 11. Paham tuh? Judul 10 dan judul 11. Adapun orang-orangnya itu saya tidak tahu siapa-siapa orangnya, karena yang kita mendengarkan azan dulu ya, baru kita mulai nanti. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. It's the dog. Syukron pada saudara Ajli yang telah mengkritik makalah kami. Insya Allah kedepannya lebih diperbaiki lagi. Kami kembalikan kepada moderator. Hello, please help me. I am under the water. Hello, I am under the water. Please help me. It's too much. Hello, please help me. I am under the water. Hello, please help me. I am under the water. I am driving. Hello. Hello. Hasan, please help me. I am under the water. Ikhwan, sudah selesai azan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu akan mempresentasikan 2 judul makalah.
Adapun orang-orangnya itu saya tidak tahu siapa-siapa orangnya. Jadi dilihat jadwalnya. Kenapa saya bilang tidak tahu? Dikarenakan pemakalah sebelumnya itu sudah dipresentasikan, akan tetapi orang-orangnya masih belum presentasi seperti itu. Jadi harapannya komisaris itu memasukkan nama-nama tersebut ke judul-judul yang akan dipresentasikan nantinya. Karena ketika sudah sudah habis perkuliahan kita tidak presentasi, jadi saya tidak akan ngasih nilai. Jadi kasihan, Anda ingatkan sama antum ini. Jadi kalau yang di jadwal ini untuk judul ke-10 dan ke-11, yang 10 itu Khairi Safwa Al-Fatah, Amar Abdullah, terus yang judul ke-11 Fauzan Al-Fajri, Muhammad Ibnu Alwi, Saiful Islami. Hujan, Bu. Jadi ini pemakalah untuk kedepannya, untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jadi yang belum presentasi, yang di atas, maka dimasukkan kepada judul 10 atau 11 atau 12 atau 13 atau 14. Itu terserah. Intinya presentasi sebelum habis waktunya. Kalau tidak presentasi nantinya, ya janganlah salahkan dosen mengaku, ya kan? Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada para pemakalah. Ya, beginilah kita kalau kuliah seperti ini. Jadi harapannya antum semuanya pulang kembali ke lembaga kita ini, ke kampus kita ini, agar kita bisa tatap muka semuanya dan bisa presentasi siapa yang belum presentasi. Agar nanti di akhirnya itu antum mendapatkan nilai. Rugi kita kalau tidak dapat nilai, ikhwan. Nanti ketika semester 7 antum tidak bisa menulis atau mengajukan judul skripsinya kalau tidak selesai semuanya, begitu dia. Jadi susahnya itu di antum, kalau sama saya tidak ada susahnya. Jadi itulah, antum bantu diri antum sendiri untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan saya insya Allah akan membantu antum juga, begitu. Terus perkuliahan kita pada hari ini insya Allah nanti akan ana share ke grup. Ini kan ada rekamannya nih, insya Allah ada rekamannya dan ana share. Dan antum lihatlah nanti bagaimana tingkah laku antum di di grup ini, di grup ini ada itu nanti. Jadi akan tetapi saya share nanti itu linknya saja, linknya itu di akun YouTube saya nanti, antum lihat saja di situ, buka saja begitu dia. Kira-kira ada pertanyaan ya ikhwan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Berarti Ustaz. Ya, silakan. Berarti yang belum presentasi wajib minggu depan presentasi, Ustaz? Bukan wajib, bukan minggu depan. Intinya dia presentasi. Judul makalah yang ada sekarang itu judul nomor 10, 11, 12, 13, 14. Jadi yang belum presentasi itu silahkan masuk di judul mana yang mau antum inginkan. Dan akan tetapi ketika antum memilih judul 10 atau 11 atau 12 atau 13 atau 14, maka lapor komisaris agar beliau tulis seperti itu. Ya, Ikhwan. Berarti enggak judul sebelumnya, Ustaz? Bukan judul sebelumnya. Karena kalau judul sebelumnya itu ya udah lewat kita. Iya. Karena ini yang sampai sama saya ini masih pengaturan lama ini. Kenapa saya bilang pengaturan lama? Karena di data saya yang sudah presentasi berbeda. Ada saya lihat itu di sini sudah presentasi dibuat, akan tetapi di data saya belum presentasi. Makanya saya tidak dan tadi malam juga sudah saya sampaikan juga sama si Bagas. Tapi beliau pun bingung dia, karena kan yang ngerjain kan ketua. Udah anak kasih tahu Ustaz yang mana dirubah, Ustaz. Dah lama anak kasih tahu, Ustaz. Terus? Iya, anak kasih tahu rubah si fulan nih taruh di sini kata anak. Anak nggak bisa ngedit, Ustaz.
Antum balik nggak? Balik ke kampus nggak? Insyaallah Ustaz. Nah, berarti kita jumpa lah nanti. Antum jumpa, kita jumpa semuanya nanti. Sudah rindu si Salman dengan si Julfahmi ini untuk makan-makan. Allah. Mana tahu nanti kan datang antum semuanya nanti makan-makan satu kelas kan gitu dia. Pergi. Kalau Lelah nih tada. Social distancing. Lelah rupanya. Tapi bohong. Hayu papale pale. Ada pertanyaan lagi, Pak? Tongkat sana masih banyak sisa kan? Udah lah, Wi. Sholat lagi, Wi. Sekarang Tapi sudah bohong. sekarang. Hayu papale. Kalau tidak ada pertanyaan biar kita tutup, tapi Anda sampaikan kepada antum semuanya. Nanti rekamannya ini saya akan kirim ke YouTube dan lihat di linknya itu nanti. Tinggal antum buka dan lihatlah gimana gerak-gerik antum di apa nanti di Zoom ini. Mana bisa gitu kan? Pasti Hasan Lasa, sumpah pasti Hasan Lasa. Hasan Lasa jo asli. Kang beca. Hasan goyang Bikin judulnya bocah barbar ya, Pak. Ada pertanyaan lain? Hasan goyang macam Hasan udah goyang. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi, Tat. Sekarang judul Apa pengumumannya dikeluarkan, Ustaz? Apanya, Ustaz? Besok saja. Apa nama? Nanti kami subrek dan like and comment, Ustaz. Tenang aja. Wajazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Jangan lupa like, comment, and share, Cap. Seger gap dibuang meledak langsung. Subscribe itu gratis. Sumpah nanti kita nanti yang paling ngasap si Hasan, Cok. Sumpah. Nanti yang paling ngasap Hasan, sumpah. Masukkan itu nanti, Cok. Masih direkam, woi. Orang Iya.